Hello, good morning grade 4. How are you today? Teachers hope all of you stay healthy and always stay at home ya. Jadi, pada hari ini kita akan belajar matematika, kelanjutan daripada pelajaran kita minggu lalu. Jadi minggu lalu Teacher Pikal sudah jelaskan kepada kamu pelajaran tentang pecahan senilai ya. Jadi jangan lupa pelajarannya di rumah juga tetap dipelajari supaya kamu makin hebat dan makin bisa memahami soal-soalnya. Nah, untuk hari ini Teacher Karis akan jelaskan kepada kamu tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kamu boleh buka buku kamu halaman 7 ya, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kita mulai dulu dari membandingkan pecahan. Nah, namanya kalau dikatakan membandingkan pecahan ini, pasti kita mau menentukan dong mana pecahan yang nilainya lebih besar dan mana pecahan yang nilainya lebih kecil. Ya, jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan nilai pecahan yang lebih besar atau nilai pecahan yang lebih kecil, atau bisa dikatakan membandingkan pecahan. Nah, ada 3 cara. Cara yang pertama itu adalah kita dengan menggunakan gambar. Ya, cara yang pertama dengan menggunakan gambar. Cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan garis bilangan. Oke, cara yang ketiga itu adalah dengan membandingkan secara langsung. Jadi 3 cara ini bisa kita lakukan sebagai cara kita untuk membandingkan nilai pecahan. Ya, kamu boleh pilih mana yang menurut kamu itu lebih mudah untuk dipahami. Oke, sekarang kita mulai dulu untuk yang cara pertama, menggunakan gambar. Oke, bagaimana cara kita menggunakan gambar ini supaya kita bisa membandingkan pecahan? Contoh, kita mau membandingkan nilai pecahan 1/4 dan 2/3. Kita mau tahu apakah 1/4 ini nilainya lebih besar atau justru lebih kecil dari 2/3. Nah, caranya bagaimana? Kita gambar dulu. Kalau dibilang kita gambar dulu pecahan untuk 1/4. Ya, kita gambar misalnya bentuk lingkaran. Kalau dikatakan 1/4 berarti gambarnya itu harus kita bagi 4. Oke, kita bagi 4 seperti ini. Nah, kalau 1/4 berarti yang diarsir 1 kan? Kita arsir 1, kita warnai 1. Nah, ini adalah gambar untuk 1/4. Sekarang kita gambar lagi untuk 2/3. Nah, 2/3 itu bagaimana? Sama, kita gambar dulu lingkaran yang ukurannya sama ya. Nah, ingat ukurannya sama, tapi kali ini kita bagi 3. Oke, kita bagi dia 3 sama besar seperti ini. Nah, untuk 2/3 berarti yang diarsir itu adalah 2. Nah, kita arsir 2. 1, 2. Nah, bagaimana kita membandingkan dengan menggunakan gambar ini? Sekarang kita lihat besar daerah yang diarsir atau besar daerah yang diwarnai. Untuk 1/4 ini adalah besar daerah yang diwarnai. Untuk 2/3 ini adalah besar daerah yang diwarnai. Sekarang kita lihat antara gambar 1 dan gambar 2 ini. Kamu bandingkan ya, kita perhatikan baik-baik. Terlihat di sini bahwa ukuran untuk 1/4 atau gambar 1 itu lebih kecil dari gambar untuk 1/2 untuk 2/3 ya. Gambar 1 ukurannya lebih kecil dari gambar 2. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilainya 1/4 lebih kecil dari 2/3. Berarti jawabannya itu adalah lebih kecil. Oke, jadi itu adalah cara yang pertama yang bisa kamu lakukan untuk menemukan atau membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang kedua, dengan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk garis bilangan ini, teacher sudah ada gambar beberapa contoh garis bilangan di sini. Untuk pecahan untuk 1/2, kemudian untuk pecahan 1/3, sampai untuk 1/8. Jadi ini bisa kita jadikan patokan. Oke, bagaimana caranya teacher supaya kita bisa menggunakan garis bilangan ini? Ada syarat yang harus kita perhatikan. Yang perhatikan pertama, pecahan
yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari yang terletak di sebelah kanan. Pecahan yang letaknya di sebelah kanan itu nilainya lebih besar. Jadi ingat ya, kalau dia lebih kanan berarti nilainya lebih besar, kalau dia lebih kiri berarti nilainya lebih kecil. Oke, contoh. Ya, kita pakai dengan pecahan yang sama tadi. 1/4 dengan 2/3. Kita mau gunakan garis bilangan. Nah, kita tandain dulu letak 1/4 di garis bilangan ini. Ya, ini adalah letak 1/4. Sekarang kita tandai lagi untuk 2/3. Oke, perhatikan gambarnya 1/4 dan 2/3. 1/4 ya nak, karena 1/4 terlebih dahulu yang soal pertama, berarti kamu perhatikan angka 1/4. Nah, lihat 1/4 ini letaknya lebih sebelah kiri. Ya kan? 1/4 letaknya lebih di sebelah kiri dari 2/3. Maka 1/4 kalau di sebelah kiri tadi dia lebih kecil dari 2/3. Maka jawabannya adalah 1/4 lebih kecil dari 2/3. Oke, itu untuk menggunakan garis bilangan. Kita coba dengan contoh lain ya. 3/5 dan 1/8. Sama, 3/5 tandain dulu. Kemudian 1/8 kita tandai. Nah, lihat. 3/5 ini kan dia nilainya lebih kanan daripada 1/8 ya. Lihat perbandingannya. 3/5 lebih di kanan dari 1/8. Maka kalau dia lebih kanan, tadi nilainya pasti lebih besar. Ya, berarti 3/5 lebih besar dari 1/8. Oke, itu untuk dua cara pertama yang bisa kita lakukan untuk membandingkan pecahan. Oke, teacher harap sampai pada bagian ini kamu paham ya. Paham, kalau kurang paham coba kamu pahami lagi, ulang lagi, perhatikan lagi dengan baik. Oke, jadi untuk yang ketiga kita lanjutkan itu membandingkan secara langsung. Jadi kamu boleh buka buku kamu, buku halaman 8. Itu kita akan masuk cara yang ketiga, membandingkan pecahan secara langsung. Nah, untuk bagian ini kita harus perhatikan baik-baik karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membandingkan pecahan secara langsung. Ya, salah satu yang perlu kamu perhatikan itu adalah penyebut. Ya, ingat perhatikan terlebih dahulu penyebutnya. Kamu udah tahu ya, penyebut itu adalah yang terletak pada bagian bawah pecahan. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan penyebut ini dalam membandingkan pecahan? Yang pertama, setelah kamu perhatikan penyebutnya itu, kamu lihat apakah penyebutnya itu sama atau berbeda. Oke, jadi ingat ya nak, penyebutnya itu sama atau berbeda. Nah, kalau misalnya penyebutnya ini memiliki nilai yang sama, maka kita tinggal langsung bandingkan saja nilai pembilangnya. Oke, perhatikan penyebut, kemudian lihat apakah dia sama. Kalau penyebutnya sama, bandingkan pembilangnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan contoh. Yang pertama, di sini ada pecahan 4/7, kita mau bandingkan dengan 6/7. 4/7 dan 6/7. Tadi teacher katakan, lihat dulu penyebutnya. Sama atau beda? Nah, lihat, ini kan 7. Sama-sama 7 penyebutnya. Penyebutnya udah sama, teacher. Berarti tinggal kita bandingkan pembilangnya. 4 dan 6. Ya, penyebut sudah sama, kita tinggal bandingkan pembilang 4 dan 6. 4 lebih kecil dari 6, maka secara tidak langsung kita peroleh 4/7 lebih kecil dari 6/7. Ya, ingat ya nak, kita tidak bisa langsung membuat pembilangnya, karena melihat angka pembilangnya langsung katakan dia itu pecahannya itu besarnya lebih besar atau lebih kecil. Kamu lihat dulu penyebutnya. Ini berlaku hanya apabila penyebutnya sama. Nanti kalau penyebutnya beda kita akan pelajari lagi. Nah, contoh kedua. 4/5 dan 2/5.
4/5 mau kita bandingkan dengan 2/5. Sekarang kamu perhatikan, kan ini penyebutnya sudah sama-sama 5. Kalau penyebutnya sudah sama-sama 5, tinggal kita bandingkan saja nilai pecahannya pembilangnya 4 dan 2. 4 itu lebih besar dari 2, maka 4/5 lebih besar dari 2/5. Ya, itu kalau penyebutnya sama. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Contoh, 3/4 kita mau bandingkan dengan 2/5. Nah, lihat ya, nak. Ini penyebutnya 1 4 dan satunya 5. Beda penyebutnya. Tidak bisa kita langsung katakan secara otomatis, oh 3/4 langsung lebih besar dari 2/5. Tidak. Tidak boleh ya. Kamu lihat dulu ini. Kalau penyebutnya beda bagaimana, teacher? Nah, kita perhatikan penyebutnya. Penyebut berbeda. Kalau penyebutnya nilainya berbeda, apa yang harus kita lakukan? Yang selanjutnya kita lakukan adalah samakan dulu penyebutnya. Jadi, kita harus membuat supaya nilai 4 dan 5 ini nanti menjadi angka yang sama. Caranya bagaimana? Kembali lagi kamu harus pahami pecahan senilai minggu lalu. Ya, supaya kita bisa membuatnya menjadi sama, ini ada di pecahan senilai minggu lalu. Setelah penyebutnya nanti sudah sama, kita bandingkan pembilangnya. Nah, sekarang kita coba untuk contoh ini. 3/4 dan 2/5, penyebutnya 4 dan 5, berbeda. Maka kita harus samakan terlebih dahulu. Kita samakan dia menjadi 20. Kok 20, teacher? Nah, kenapa 20? Karena di perkalian 4 dan perkalian 5 atau kelipatan 4 dan kelipatan 5 itu sama-sama memiliki hasil 20 kan? Ya, kalau kita pilih 10, apakah di perkalian 4 ada 10? Tidak. Atau kalau misalnya kita pilih 12, apakah di perkalian 5 ada yang hasilnya 12? Tidak juga. Nah, kita ambil angka 20 karena di keduanya ada kelipatan 20. Nah, sekarang kita ubah supaya keduanya menjadi 20. Kita ambil dulu 3/4. Supaya 4 ini bisa menjadi 20, kan kita mau ubah jadi 20, adalah dengan cara dikali 5. Ya, 4 supaya bisa menjadi 20 dikali 5, maka 3 pun harus kamu kali 5. Ingat ya, pecahan senilai itu pembilang dan penyebutnya harus kita kali angka yang sama. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. Kita sudah dapat 15/20. Sekarang untuk yang kedua, 2/5 sama. Supaya 5 ini menjadi 20 itu adalah dengan cara dikali 4. Kalau 5 dikali 4, maka 2 pun harus kamu kali 4. Kita dapat hasilnya 8/20. Nah, sekarang perhatikan, sudah sama belum penyebutnya? Sudah sama-sama 20. Kalau sudah sama penyebutnya, baru kita boleh bandingkan pembilangnya. 15 dan 8. 15/20 lebih besar dari 8/20. Sekarang kita lihat, 15/20 itu sama dengan 3/4. 8/20 sama dengan 2/5 kan? Jadi kita kembalikan lagi, maka 3/4 lebih besar dari 2/5. Oke, itu kalau pembilangnya beda. Oke, sampai di sini untuk membandingkan pecahan. Teacher harap kamu memahami untuk bagian membandingkan pecahan. Sekarang kita lanjut mengurutkan pecahan. Namanya kalau sudah mengurutkan berarti kita mau menulis ya. Dari yang paling kecil kah sampai paling besar atau sebaliknya. Oke, contoh. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, kamu lihat sama seperti membandingkan pecahan tadi, perhatikan penyebut terlebih dahulu. Nah, ini penyebutnya sama-sama 7. Kalau penyebutnya sama, kita tinggal lihat pembilangnya 5, 6, 3. Kita diminta urutkan dari yang terkecil, berarti tinggal kita lihat pembilang dari paling kecil adalah 3. Berarti 3/7 terlebih dahulu. Setelah itu 5/7, kemudian yang terakhir 6/7.
7. Ya, ingat pembilangnya dulu, lihat sama atau beda. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, balik lagi seperti teacher bilang, perhatikan penyebut. Penyebutnya udah sama belum ini? Sudah, sama-sama 8. Kalau penyebutnya sudah sama-sama 8, berarti apa yang harus kita lakukan? Bandingkan pembilangnya atau urutkan pembilangnya. Diminta dari yang terbesar. Berarti yang paling besar adalah 7/8. Oh, ini salah ya. Yang besar itu adalah 7/8 terlebih dahulu, kemudian 5/8, baru 3/8. Ini salah ya, Nak ya. Jadi kamu diminta mengurutkan dari yang terbesar. Nah, sekarang kita lihat. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Lihat penyebutnya dulu. Penyebutnya 4, 6, 2. Penyebutnya pada soal ini berbeda. Nah, ingat penjelasan teacher tadi, kalau penyebutnya beda, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakannya? Kamu perhatikan atau kamu ingat perkalian 4, 6, dan 2, itu yang sama adalah 12. Ya, jadi di perkalian 4, di perkalian 6, dan di perkalian 2, itu sama-sama memiliki, ada yang punya hasil 12. Jadi kita pilih dia 12. Oke? Nah, caranya kita ubah satu persatu supaya menjadi 12. Kita ambil dulu 3/4. Nah, 3/4 ini kita mau ubahkan jadi 12. Caranya bagaimana? 4 supaya menjadi 12 itu kan dikali 3. Ya, kalau 4 dikali 3, maka 3 pun harus kita kali 3. 3 kali 3, 9. Dapat hasilnya 9/12. Sekarang kita lakukan cara yang sama untuk 5/6. Nah, 5/6 kita buat juga dari 12. Bagaimana supaya 6 ini menjadi 12? Itu dengan cara dikali 2. Kalau 6 kita kali 2, maka 5 pun harus kamu kali 2. 5 kali 2 itu hasilnya adalah 10. Oke, sekarang kita sudah dapat 2, ya kan? Kita cari yang ketiga. Untuk 1/2. Nah, caranya sama. Supaya 2 ini menjadi 12 bagaimana? 2 dikali berapa supaya hasilnya 12? Ya, 2 dikali 6. Kalau 2 dikali 6, maka 1 harus juga kita kali 6. Oke? 1 kali 6, hasilnya 6. Nah, sekarang lihat. Sudah sama-sama semuanya 12 kan? Penyebutnya udah sama. Sekarang kita tinggal urutkan dari yang terkecil. Mana nih yang paling terkecil? 9, 10, atau 6? Ya, yang paling kecil adalah 6. 6/12 itu temannya pada siap miliknya 1/2. Maka yang paling kecil yang pertama adalah 1/2. Setelah itu 9 dan 10, yang terkecil adalah 9. 9 itu kan nilainya sama dengan 3/4. Maka yang kita tulis adalah 3/4. Dan yang terakhir 10/12 itu sama dengan 5/6. Oke, maka urutan dari yang terkecil adalah 1/2, 3/4, dan 5/6. Oke, jadi dia kembali lagi ke bentuk awalnya, bukan bentuk pecahan yang baru yang kita tulis. Oke, jadi harus hati-hati dalam menyelesaikan, membandingkan, dan mengurutkan pecahan ini. Apalagi ketika soalnya itu memiliki nilai penyebut yang berbeda. Oke. Teacher harap kamu paham sampai di sini. Silahkan kamu kerjakan soal-soal berikut. Halaman 9 sampai 10 untuk nomor 1, kamu kerjakan yang B dan D. Nomor 2, C dan I di halaman 10. Nomor 4, A dan D. Oke, setelah itu kamu boleh kirim jawaban kamu, japri ke Teacher Pikal atau ke Teacher Karis ya. Teacher Pikal 4A dan 4B, 4C kirim ke Teacher Karis. Okay, that's all about our lessons today. I hope all of you understand. Thank you for your attention and God bless you.